apa iman itu dari kacamata Kristen, saudaraku. Nanti saya akan ajarkan iman-iman yang kita mengerti dulu. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, kita akan menemukan iman itu berarti kepercayaan yang biasanya ditujukan kepada Tuhan. Ini biasa ditujukan kepada Tuhan atau kepada Injil atau kitab suci. Di dalam kamus begitu, dalam kamus besar bahasa Indonesia, iman berarti kepercayaan yang kita berikan kepada Tuhan, atau yang iman atau kepercayaan yang kita berikan kepada kitab suci yang kita yakini adalah firman Allah. Tetapi iman juga berarti ketetapan hati atau keteguhan hati seseorang. Itu iman dalam kamus bahasa Indonesia. Dan iman itu adalah kata benda. Dari percaya. Percaya itu kata kerja, sedang melakukan sesuatu untuk terus teguh percaya. Kata bendanya iman. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Jadi begini saudaraku, bedanya antara beriman dan percaya, bedanya apa? Bedanya antara beriman dan percaya adalah percaya itu digunakan secara umum, global. Tetapi kalau beriman itu biasa digunakan secara khusus antara Tuhan dengan umatnya. Itu beriman. Kalau percaya itu bisa global. Saya bisa percaya sama Angel. Saya titipkan handphone saya percaya. Itu kalimat percaya. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, percaya lebih digunakan kepada hal-hal yang umum. Tetapi kalau beriman itu lebih fokus kepada hal-hal khusus yang berurusan dengan Tuhan, dengan umatnya. Jadi begini saudaraku, dasarnya adalah beriman dan percaya itu sama, tidak ada beda. Sama, tidak usah diperdebatkan. Percaya kepada Tuhan berarti beriman kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Iman itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah emunah. Emunah. Iman dalam bahasa Ibrani-nya adalah emunah. Kata kerjanya aman. Oke, dibaca dulu ya, pelan-pelan. Kita belajar bareng. Kata iman kalau dalam bahasa Yunani-nya adalah pistis. Kata kerjanya pisteuo. Iman dalam bahasa Ibrani-nya emunah. Dalam bahasa Yunani-nya pistis. Tetapi beriman, ini boleh saya katakan begini. Ini iman. Ini beriman. Jadi aman dan pisteuo adalah kata kerjanya. Kata bendanya adalah emunah dan pistis. Ini udah penting, udah mempengaruhi keselamatan Anda Bapak Ibu. Cuman Anda biar tahu aja. Ya, kata aman dan kata pisteuo itu mengandung pengertian yang sama, yaitu menyerah kepada sesuatu atau kepada seseorang yang sifatnya permanen, teguh. Ini semua ini mengandung arti apa? Permanen. Di sini kata kuncinya iman. Deal. Tidak boleh naik turun. Kalau kita lihat dari kata kerja dan kata benda di sini, itu memiliki arti yang firm. Berarti iman digambarkan sebagai sesuatu yang teguh dan permanen, tidak boleh goyah.
Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya lihat di dalam beberapa ayat di Alkitab, di dalam bahasa aslinya, ada banyak kata iman. Tetapi ada yang sama, sederajat dengan pisteo. Artinya, meaningnya, sama kuatnya, yaitu peito. Nanti kalau Bapak Ibu belajar, berkesempatan untuk belajar bahasa asli, peito. Ini sama dengan ini, sejajar. Itu banyak sekali kata iman itu di dalam bahasa aslinya banyak yang seperti itu. Kalau di Indonesia kan boleh dengan lebih mudahnya begini. Artinya begini deh, yakin atau meyakini dengan teguh tidak ada goyah. Itulah yang dimaknai dengan iman. Jadi kalau kita memeriksa, saudaraku, di dalam Alkitab dapat dijumpai kata beriman, kata iman, masing-masing punya pengertian yang berbeda, konteksnya berbeda juga. Tetapi dari teks Alkitab yang saya tahu, saudaraku, yang coba saya cari literatur dan sebagainya, saya menemukan ada 3 iman yang digambarkan di dalam Injil. Nah ini, kita akan belajar di sini. Iman yang pertama adalah iman keyakinan. Iman ini adalah iman yang bertalian dengan keyakinan atau harapan terhadap sesuatu yang bisa terwujud kalau diyakini, kalau diharapkan dengan sangat-sangat kuat. Dan banyak mujizat terjadi karena iman ini. Namanya apa? Iman keyakinan. Dan ini iman kita gabrul kadang, saudaraku. Iman keyakinan. Ini iman yang pertama. Di Alkitab dipenuhi dengan kisah-kisah yang menunjukkan kedahsyatan iman jenis ini. Dan Anda dan saya harus mulai mengerti siapa yang bisa memiliki iman ini. Artinya begini, siapa yang bisa dengan iman ini terjadi mujizat real. Kita akan belajar nanti. Tuhan pun sendiri mengajarkan loh iman ini, bukan berarti salah. Tetapi saya boleh katakan iman ini jadi gabrol kalau kita sudah ada di posisi kita ini. Kenapa? Karena iman ini adalah iman yang memang bagi mereka yang baru mau belajar untuk mengenal siapa Tuhannya. Kenapa di dalam Injil dipenuhi dengan mujizat? Karena iman ini. Karena pada zaman itu, saudaraku, bisa dikatakan Allah Israel, Elohim, Yahweh itu ingin menunjukkan siapa Allah yang benar di dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, kalau sampai hari ini engkau dan saya masih berada di titik sama seperti Israel purba pada zaman itu, engkau dan saya masih mengharapkan mujizat melalui iman keyakinan ini. Seharusnya kita mulai berpikir, saudaraku. Kita mulai berpikir bahwa kita sudah tidak lagi di dalam level iman ini. Meskipun Tuhan pernah berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, di dalam Matius 9 ayat 29. Perkataan itu ditujukan kepada orang buta yang meminta supaya matanya dicelikkan. Dan kekuatan dari iman orang buta itu mencelikkan matanya. Wanita yang pendarahan 12 tahun itu pun juga mengalami ini, saudaraku. Tetapi ingat, saudaraku, iman jenis ini bukanlah iman yang menyelamatkan. Setuju? Setuju? Iman jenis ini bukan iman yang menyelamatkan. Ini tidak menyelamatkan, saudaraku. Iman yang kedua adalah iman persetujuan pikiran.
iman persetujuan pikiran. Iman jenis ini bertalian dengan persetujuan pikiran, saudaraku, yaitu menerima sesuatu sebagai suatu kebenaran atau kebaikan. Boleh saya katakan pengaminan akali. Banyak orang memiliki keyakinan agama sejak kecil dipengaruhi oleh keluarga. Lingkungan mempengaruhi dia. Mereka belum paham, bahkan tidak tahu sama sekali apa yang dipercayai. Seperti anak-anak saya, hari ini mungkin dia menjadi orang yang beragama Kristen. Tetapi belum tentu dia memahami iman dari orang tuanya. Betul nggak, saudaraku? Dia hanya ikut karena papa mamanya, apalagi pendeta, pasti dia ikut. Tetapi mereka belum memahami, mereka hanya mengikuti iman persetujuan pikiran bahwa papa mamanya ngomongnya begini, ya udah aku ikutin aja. Aku percaya deh pokoknya, ngikut aja. Lah, saudaraku, iman seperti ini belumlah iman yang menyelamatkan juga. Kenapa, saudaraku? Karena iman adalah suatu tindakan seharusnya. Ini tidak menyelamatkan juga loh. Karena iman adalah suatu tindakan. Jadi kalau seseorang mengaku aku beriman, tetapi tidak ada tindakan yang menunjukkan imannya, berarti ia pembohong, saudaraku. Karena banyak orang Kristen berpindah agama karena mereka tidak mengenal siapa sang penciptanya. Dia tidak mengenal firman-Nya. Mereka merasa aku sudah memiliki iman, tetapi mereka tidak mengenal apa dan siapa yang diimaninya. Itu iman yang palsu, saudaraku. Saya dari lahir Kristen, tetapi kalau saya tidak beriman dan saya aplikasikan dalam tindakan, maka iman saya palsu. Karena persetujuan pikiran memang merupakan atau menjadi langkah awal orang untuk belajar mengenal Tuhan yang benar. Ini langkah awal, oke. Ini step pertama, tangga pertama untuk engkau bisa mengenal siapa Allah yang benar. Karena tanpa persetujuan pikiran, seseorang tidak bisa melangkah untuk belajar mengenal Tuhan. Betul toh? Betul ya, saudaraku ya? Saya ulang sekali lagi, tanpa persetujuan pikiran, seseorang tidak bisa melangkah untuk belajar mengenal Tuhan yang benar. Tapi, kalau tidak ada tindakan nyata untuk belajar firman, maka tidak pernah ada iman yang benar dalam hidup seseorang. Dan banyak orang Kristen yang puas hanya sampai di level ini, persetujuan pikiran. Dan tidak pernah punya usaha untuk upgrade. Tidak pernah ada. Orang Kristen itu kebanyakan di sini, mentok di sini. Ini yang paling penting. Iman yang ketiga. Iman keselamatan. Aduh, susah kali ini. Iman keselamatan, saudaraku. Iman jenis ini, iman yang bisa membawa dirimu kepada keselamatan. Iman ini lebih berkualitas daripada iman keyakinan dan iman persetujuan pikiran. Jauh. Iman di sini bukan sekedar pengaminan akali atau persetujuan pikiran, tetapi berupa tindakan konkret. Ini kata kuncinya, tindakan. Ini hanya di awang-awang, di dalam hati. Ini di dalam pikiran. Ini dimanifestkan di dalam tindakan. Inilah iman yang menyelamatkan, saudaraku. Di dalam memahami kata iman yang tepat menurut Alkitab perlu diperhatikan bukan saja aspek kepercayaan dalam pikiran, persetujuan pikiran, tetapi juga aspek hubungan antara umat dengan Allah itu sendiri. Jadi kalau kita ngomong iman, saudaraku,
Umat itu sebagai subjeknya, beriman dia. Allah itu beriman kepada objeknya. Objek itu kayak benda. Engkau beriman sama siapa? Objeknya siapa? Objeknya Allah. Jadi iman sangat bertalian dengan kualitas hubungan antara umat yang percaya dengan Allah yang dipercayai. Kalau iman hanya dikaitkan dengan keyakinan akali dan persetujuan pikiran, saudaraku, maka imanmu belum sempurna. Imanmu belum menyelamatkan. Imanmu belum bisa membawa dirimu sampai di titik yang Bapa mau. Sampai di sini paham, saudaraku? Ya, oke, kita lanjut lagi. Banyak orang merasa sudah beriman hanya karena percaya Tuhan itu ada. Kepercayaan orang bahwa Tuhan itu ada. Hei, Bapak Ibu, setan aja percaya Tuhan itu ada. Loh, setan percaya nggak Tuhan itu ada? Waktu Tuhan Yesus turun di Danau Galilea itu, menyeberang Danau Galilea, dia turun di mana itu? Gerasa atau di mana itu ya? Wah, Gerasa betul ya? Lupa saya namanya. Ya itu deh. Dari jauh itu ada orang yang kerasukan setan, tahu kan? Dari jauh dia melihat Yesus, dia menyembah Yesus loh dari jauh. Dia berkata apa? Tuhan Allahku, kenapa engkau ada di tempat ini? Ini belum waktuku. Waktu itu si setan itu legion ngomong apa? Izinkan aku pindah ke babi-babi itu. Dia mengakui Tuhan itu ada. Dia langsung hormat sama Yesus. Ketika Yesus baru turun dari kapal, dia dari ujung bukit dan langsung dia hormat. Dia sujud kepada Yesus. Kalau hari ini engkau berkata, aku beriman kepada Tuhanku. Hei, setan pun percaya. Setan pun percaya kepada Tuhan. Dan ia tidak pernah tunduk kepada Tuhan. Setan pun tahu ada Tuhan. Setan pun takut pada Tuhan. Tapi setan tidak punya hubungan yang harmonis kepada Tuhannya. Bahkan setan memposisikan dirinya sebagai seteru Tuhan. Dalam hal ini, saudaraku, setan bukan pribadi yang bisa dikatakan beriman kepada Tuhan, walaupun ia percaya Allah itu ada. Paham nggak sampai di sini? Saya mau berkata begini, saudaraku. Kalau imanmu beriman bahwa mengakui bahwa Tuhan itu ada, engkau belum sungguh beriman. Kalau engkau belum melakukan tindakan konkret di sini, iman keselamatan, tindakan iman yang permanen. Jadi beriman atau percaya kepada Tuhan juga bukan hanya mengakui statusnya Allah, bahwa Dia adalah pencipta alam semesta, layak dipuji, layak disembah. Tetapi beriman itu adalah bentuk penyerahan dirimu kepada kehendak Allah. Tindakannya apa? Berserah kepada kehendak Tuhan. Ini yang susah, saudaraku. Berserah kepada kehendak Tuhan itu tidak gampang, saudaraku. Itu tidak mudah. Penyerahan kepada kehendak Allah itu harus terkristal di dalam tindakan yang real, yang solid, yang nyata, yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Dan itu menjadi berkat untuk banyak orang, bahwa engkau memang benar-benar beriman kepada Elohim Yahweh yang benar. Orang terberkati dengan hidupmu, orang terberkati dengan keberimananmu. Orang gampang, dikhotbahke gampang, saudaraku, tapi dilakukan ini setengah mati. Dan tidak semua orang diajarkan iman-iman begini, saudaraku. Iman yang benar adalah tindakan yang terkristal untuk berserah kepada Tuhan. Artinya begini, Tuhan, aku sakit hari ini. Aku tahu aku tidak beriman kepada obat, tidak beriman kepada dokter, tidak beriman kepada siapapun. Aku beriman kepada dirimu. Artinya apa? Aku berserah total kepada dirimu. Tapi di dalam keberserahanku itu, kau beri aku hikmat. Betul nggak, saudaraku? Kau beri aku nurani.
Engkau beri aku kecerdasan untuk itu semua. Dan yang paling terpenting, ketika aku memutuskan sesuatu, aku punya keteguhan yang permanen kepada dirimu. If something happen pun, kalau memang itu saya sudah benar-benar dekat sama Tuhan, tiap hari, tiap detik, tiap jam, close with God, sampai apapun terjadi, saya tidak pernah namanya apa? Mengutuki Tuhan. Karena kadang, saudaraku, keberserahan kita, tindakan kita dikristalkan. Diperlukan sarana-sarana yang berat yang menguji iman. Tuhan Yesus bisa berkata hari itu di Taman Getsemani, kenapa aku begini? Di situ dibutuhkan keberserahan, tindakan yang real, terkristal dari tindakanmu. Tuhan, ya, ada maut di depanku, kalau boleh singkirkan dari aku, cawan ini berlalu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada engkau dan saya hari ini, kehendak-Mu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Itu penyerahan tingkat total tertinggi yang tidak ada lagi saingannya, saudaraku. Berarti ketika engkau dan saya hari ini, saudaraku, memiliki beriman kepada Tuhan, berarti engkau dituntut dengan tindakan konkret berserah total kepada Dia, sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Lah, mencari kehendaknya itu yang susah. Itu dibutuhkan relasi yang benar-benar close. Itu bisa berbicara melalui hamba Tuhan, melalui teman, melalui tetangga, melalui siapapun, atau melalui Tuhan sendiri, audible pun bisa. Paham nggak saudara sampai di sini? Jadi pengertian kita akan beriman harus terkristal dalam tindakan nyata. Dan itu adalah pilar utama iman yang sejati. Jadi saya tanya kepada Anda, apa iman itu sekarang? Bingung, iman gue apa? Apakah iman itu, saudaraku? Pada hakikatnya begini, iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Iman dimulai dari kesediaan, bukan saja mengakui, aku bersedia Bapakku menanggalkan segala filosofi hidupku serta keinginanku. Aku kemudian mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku. Anda itu bisa disubordinate nggak? Lah itu iman. Aku ikuti deh, meskipun kadang aku nggak maunya begitu, aku maunya ke kiri, tapi Tuhan suruh ke kanan. Minggu depan akan saya ajarkan tokoh-tokoh yang menjalani itu semua. Kita belajar. Jadi iman ini jelas. Tokoh-tokoh yang menjalani keberimanannya kepada kehendak Allah itu jelas. Jadi iman ada di dalam kehidupan seseorang, itu diawali oleh tindakan Tuhan dulu. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Dia memanjakan kita sebetulnya. Tuhan itu memberikan sesuatu yang memang kebutuhan manusia untuk dia bisa kembali membangun relasi dengan yang diciptakannya. Jadi manusia ini sudah tidak bisa membangun hubungan dengan Bapa karena dosa Adam. Sinful nature, natur dosa yang alami turun itu yang membuat manusia tidak bisa meraih Tuhan. Maka tindakan Tuhan itu dimulai dengan memberikan sesuatu yang manusia butuhkan supaya relasinya kembali baik, saudaraku. Yang diberikan Tuhan itu ada dua. Yang pertama, korban anaknya di kayu salib untuk memulihkan hubungan Elohim Yahweh dengan kita. Karena sudah terputus. Karena kita sudah terputus, maka dibutuhkan relasi itu kembali baik dengan cara apa? Dia berikan anaknya. Itu inisiatif siapa? Bapa.
Jadi beriman itu kata bendanya iman, betul. Beriman itu kata kerjanya. Tetapi untuk beriman itu, iman ini aktif supaya bisa jadi beriman, ini dibutuhkan hubungan, saudaraku. Lah, bagaimana bisa beriman atau iman ini menjadi fulfill penuh? Mudeng nggak tuh ya? Sebentar. Biar nggak aku bingung. Bingung ya? Iman itu kayak benda begini loh. Alatnya, chip. Supaya bisa beriman. Iman itu kata bendanya. Supaya ini harus ada penggeraknya, di-on-kan, tiktok, supaya bisa beriman. Lah, untuk menggerakkan ini dibutuhkan yang namanya hubungan. Gimana manusia mau beriman kepada Tuhan kalau manusia tidak punya hubungan dengan Tuhannya, tidak mengenal Tuhannya? Ngerti nggak, saudaraku? Maka Allah Bapa itu Tuhan memiliki inisiatif. Oh ya, supaya orang bisa beriman dan memiliki iman kepadaku, maka hubungannya harus kuperbaiki. Dengan cara apa? Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus itu mati di atas kayu salib. Maka dari itu orang mulai melihat, manusia mulai melihat betapa dahsyatnya Allah itu, betapa aku berharganya di mata Bapakku, sehingga hubungan yang terputus itu kembali. Yang kedua, Allah Bapa berikan apa? Firman Tuhan, yang akhirnya setelah dia memiliki iman, selain punya hubungan, Tuhan berikan satu lagi, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan membuka pikiran seseorang untuk mengenali keberadaan Tuhannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tidak ada kemungkinan sama sekali hubungan manusia dipulihkan dengan Sang Penciptanya. Tapi karena kematian Yesus itu, hubunganku dengan Tuhan dipulihkan. Itulah kasih karunia. Setelah kita memiliki kasih karunia itu, selanjutnya hubungan itu bisa harmonis kalau manusia dipandu hari-hari hidupnya dengan firman Tuhan. Paham nggak, saudaraku? Amin. Kok ya bingung ya? Amin ya. Nggak ngantuk ya. Jadi hubungan itu harmonis dengan kematian putra tunggalnya. Tetapi tidak akan pernah bisa harmonis kalau manusia tidak dituntun hari-hari hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah itu sendiri, itu yang menjadi panduan hidupnya. Roma 10:17. Jadi apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ngerti ya? Hubungan kita dengan Allah, inilah yang akan mengaktifkan iman itu. Iman aktif sampai iman aktif, terus aktif, baru bisa sampai dia beriman. Tetapi iman aktif, kalau mobil itu mesin, butuh oli. Olinya firman Tuhan. Wes, tak kayak gampang, tak kayak oli sampean. Nek mesin tok muter tanpa oli, rontok. Paham saudaraku? Jebol mesinnya. Butuh firman Tuhan untuk terus, ini terus, dua arah ini terus. Bisa sampai di titik ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman. Makanya Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan, kalau bisa jangan dalam hati, baca, biar telingamu mendengar. Dan itu terus terngaung-ngaung. Kok terngaung-ngaung ya? Terngiang-ngiang. Sampai di sini paham? Di dalam firman Tuhan itu, di dalam firman Tuhan inilah manusia bisa mengenal Allahnya. Kebenaran tentang keberadaan Allah dan kehendak Allah
untuk bisa manusia lakukan. Disinilah yang disebut dengan manual book manusia. Manual book kehidupanmu dan kehidupanku. Supaya apa? Supaya engkau mengenal siapa dia dan engkau mengerti apa yang dia mau dalam hidupmu dan hidupku. Ngerti enggak? Dua arah. Kita kenal dia dan kita tahu dia maunya apa dalam hidup kita. Itu baru keberimanan kita real, saudaraku. Iman kepada Tuhan tidak akan ada dalam dirimu dan diriku kalau engkau dan saya tidak mengenal Allah. Saya ulang sekali lagi, dengar baik-baik saudaraku. Iman kepada Tuhan tidak akan ada di dalam dirimu dan diriku kalau engkau dan saya tidak mengenal Allah. Saya tanya, kalau mau mengenal Allah dengan cara apa? Firman Tuhan dan punya hubungan supaya imanmu aktif. Kalau terus aktif, ditambah masalah-masalah hidup, ditambah problematika, ditambah ini dan itu, engkau tetap punya oli yang baik. Maka keberimananmu ini bukan oli lagi nih. Ini masalah hidup tuh bukan oli apa? Contohnya apa ya? Apa itu ya? Turbo itu loh. Ini turbo. Masalah hidup tuh turbo, saudaraku. Nos. Tambah masalah, tambah banter imanmu. Pengenalan kita akan keberadaan Tuhan dan apa yang patut kita lakukan itu diperoleh melalui firman Tuhan secara berkesinambungan. Jadi hari-hari hidupmu seperti tadi saya bilang nih, drama hidupmu itu ditambah dengan pengenalan akan firman Tuhan, dengan ditambah pengenalanmu akan Dia, itu akan terus berkesinambungan sampai engkau tajam, saudaraku. Sampai nanti kau bisa berkata, aku mungkin hari ini di level ini, besok aku di level ini, besok aku lebih naik lagi, seirama dengan bertumbuhnya pengenalan seseorang akan Tuhan dan terus melakukan firman itu, maka kualitas imannya bertumbuh. Lihat nanti tajam, saudara. Jadi iman dapat ditemukan pada seseorang bukan pada bibirnya, tetapi iman pada seseorang ditemukan pada perbuatannya. Amin. Karena penerimaan dan keyakinan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu baru awal perjalananmu menjadi orang Kristen. Itu baru dengan mulut mengakui, tapi hatimu belum percaya. Kalau engkau percaya dengan hatimu, tunjukkan dengan perbuatanmu. Karena iman atau kepercaya kepada Tuhan dalam hati harus diaplikasikan dengan konkret dalam tindakan. Itulah sebabnya surat Yakobus mengatakan begini, iman tanpa perbuatan adalah, loh, kok hafal kabeh iki? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh. Seperti tubuh tanpa roh. Untuk itu iman harus disempurnakan dalam, lu kita ulangi meneh lho untuk awal lho. Dalam maka iman disempurnakan di dalam. Nggak apa-apa, mahal nggak apa-apa. Terakhir, wis buat desisan ki wis ben apal. Iman bisa sempurna bintang 5, 2, 3, 4, 5 dikarenakan perbuatan. Iman harus disempurnakan, berkualitas dengan perbuatanmu yang menunjukkan engkau memiliki penurutan akan kehendak Allah secara total dan berkualitas. Bukan dengan cara iman yang gabrul, tetapi iman keselamatan. Amin, saudaraku. Sampai di sini paham? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, minggu depan lanjut ya, iman yang seri kedua. Yuk, maju ke depan.